Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kami di sini dapat melaksanakan presentasi ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke, di sini akan saya dan juga teman saya mendapatkan tema berupa lembaga pendidikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Fahri Al-Mukhni dengan NPM 220401 0009 dan Nila Syarmilayanti 220401 0008. Untuk gambar hanya ilustrasi, mohon jangan fokus ke gambar. Oke. Untuk lembaga pendidikan sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan kepribadian yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Lanjut, lembaga pendidikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, informal atau bisa disebut keluarga, formal, sekolah yang setiap hari kita jalani, non-formal yaitu kursus. Pendidikan informal, definisi pendidikan informal menurut Livingstone tahun 1998 mendefinisikan bahwa pendidikan informal adalah setiap aktivitas yang melibatkan tentang pemahaman, pengetahuan, atau kecakapan yang terjadi di luar kurikulum lembaga yang disediakan oleh program pendidikan, kursus, atau lokakarya. Oke, jadi pendidikan informal ini adalah pendidikan di mana kita mendapatkan sebuah pengetahuan atau knowledge dari yang bukan sekolah atau yang bukan formal atau bukan resmi tanpa adanya ikatan seperti itu. Seperti contoh keluarga, lingkungan bermasyarakat. Pendidikan informal sendiri lebih sering ada dalam keluarga kita ya teman-teman. Jadi ketika kita mulai dari kecil sampai bertumbuh menjadi remaja, dewasa, itu tak lepas dari pendidikan informal yang diajarkan oleh entah itu ibu kita, ayah kita, atau kakak kita kalau ada. Dan bila teman-teman, jika kita melihat dari definisi yang dipaparkan oleh Livingstone ini, pemahaman dari pendidikan informal ini lebih luas dari cakupan yang saya definisikan tadi. Di sini disebutkan setiap aktivitas yang melibatkan tentang pemahaman, pengetahuan, atau kecakapan. Jadi di situ sangat luas ya teman-teman. Jadi setiap kita menemui suatu hal dan memberikan knowledge kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita, itu bisa disebut dengan pendidikan informal. Untuk pendidikan informal secara definisi itu saja. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tantangan pendidikan informal di era global. Nah, jadi dalam tantangan ini ada 2 sudut pandang, yaitu dari sistem yang di dalamnya terdapat saling kebergantungan, sistem ekonomi, politik, ideologi, dan budaya, dan ekologis. Yang pertama kita jelaskan mengenai tentang sistem dulu, yaitu saling kebergantungan sistem ekonomi. Jadi teman-teman, yang dinamakan pendidikan informal adalah pendidikan bebas, yaitu saat kita menjalani kehidupan dan kita mengetahui suatu hal itu adalah pendidikan informal. Dan salah satunya saat kita mengetahui suatu hal adalah di sistem ekonomi ini. Jadi saat kita jual beli ataupun kita sedang melihat orang jual beli, sedang memperhatikan orang menjalankan ekonominya masing-masing, kita dapat mengetahui beberapa hal, dan disitulah kita adanya yang dinamakan pendidikan informal. Yang kedua adalah politik. Jadi seorang anak akan mengetahui suatu hal tentang politik yang ada di dalam negara kita ini. Karena seiring berkembangnya zaman,
berita akan sangat mudah diakses. Termasuknya adalah berita tentang politik tersebut, di mana di media TV itu bisa menjadi sebuah bahan di mana anak akan mengetahui suatu hal, dan di situ terjadilah yang namanya pendidikan informal. Dan yang selanjutnya adalah ideologi. Nah, di sini terletak peran dari orang tua itu sangat besar, terutama di ideologi, karena seorang anak akan mempunyai sebuah ideologinya itu tergantung dari orang tuanya, bagaimana dia mengajarkannya. Jadi saat dia mengetahui beberapa hal, semakin bertambah dan menjadi ideologinya, disitulah pendidikan informal itu terjadi. Dan yang terakhir adalah budaya. Budaya ini dapat kita temui dari saat kita bermasyarakat, saat kita berada di lingkungan. Jadi banyak juga sebenarnya pendidikan informal itu terjadi dari budaya ini, di mana kita secara turun temurun tersebut kita menjalankan budaya apa yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu, dan otomatis itu akan menjadi yang akan kita lakukan. Jika nanti kurang jelas bisa ditanyakan. Kita lanjut dulu ke ekologis. Sejauh mana lingkungan fisik dan sumber dayanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia yang populasinya semakin tinggi, dengan tetap menjamin berlangsungnya pembangunan yang berkemajuan. Jadi teman-teman, dari sudut pandang ekologis ini dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan informal itu sangat bergantung kepada lingkungannya, di mana lingkungannya itu akan selalu berkembang. Jadi pendidikan informal itu akan terus ada, di mana lingkungan itu berkembang dan dapat memberikan informasi atau knowledge kepada seorang anak tersebut. Dan lingkungan tersebut akan dimanfaatkan oleh seorang manusia dan dapat mengetahui beberapa hal. Dan seperti yang kita tahu ya teman-teman, lingkungan itu akan selalu berkembang, dan tentu saja pendidikan informal akan terus berbeda dari zaman ke zaman. Mungkin itu saja untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nila Syarmilayanti, mengenai pendidikan formal dan juga non formal. Bila ada kesalahan dari presentasi saya, apabila kurang jelas saya mohon maaf. Saya undur diri dan akan digantikan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman, seperti yang tadi di awal telah dijelaskan oleh teman saya, bahwa pendidikan itu terbagi menjadi 3, yaitu informal, formal, dan non formal. Nah, di sini saya Nila Syarmilayanti, NPM 22040100008, akan menjelaskan tentang pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, artinya adalah pendidikan formal ini pendidikan yang kita alami dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi pendidikan formal ini merupakan sebuah pendidikan yang berstruktur, yaitu bersifat sebuah tempat pembelajaran yang berada di sekolahan, yang berpusatnya di sekolahan. Oke, selanjutnya yaitu pendidikan non formal. Nah, ini pendidikan non formal ini adalah sebaliknya dari pendidikan formal. Nah, pendidikan non formal ini sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan non formal adalah kegiatan belajar yang disengaja oleh peserta didik dan pembelajaran yang berstruktur dapat terjadi di luar sistem persekolahan. Maksudnya adalah pendidikan non formal ini terjadi di luar persekolahan, dalam artian kayak kursus, kayak sebuah pelatihan, majelis taklim dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya
Sekian, terima kasih. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan atau bisa kita berikan sedikit contoh. Sangat jelas ya teman-teman, kalau pendidikan formal itu yaitu pendidikan yang kita alami, dan banyak sekali dan mayoritas masyarakat di Indonesia maupun dimanapun itu menjalani proses pendidikan formal ini, karena pendidikan ini sangat bisa dikatakan wajib lah ya, berpendidikan seperti itu. Entah itu kita dari TK-nya itu adalah bersifat persekolahan, belajarnya itu di sebuah sekolah ya kan, yang lembaga persekolahan, lembaga sekolah gitu. Nah, kalau formal itu seperti itu ya teman-teman, yaitu ada pendidikan dasarnya, menengah, dan perguruan tinggi. Nah, kalau yang non formalnya pula dapat kita lebih mempersingkat agar teman-teman mudah untuk memahaminya, yaitu sistem pembelajaran yang terjadi di luar persekolahan, seperti kursus ya, kursus pelatihan dai, pelatihan apa, dan kayak majelis-majelis taklim seperti itu. Mungkin, nggak mungkin sih ya, ya cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan lewat video ini ya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti bisa kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kalau ingin ada yang ditanyakan bisa diketik di kolom komentar. Nah, ini ada sedikit kata-kata buat kita nih ya. Jika Anda berpikir pendidikan itu mahal, coba perkiraan biaya ketidaktahuan itu. Nah, jadi silakan berpikir ya teman-teman maksud dari kata-kata ini. Sekian dari kami, dikarenakan partner saya sedang ke mana ya, saya juga tidak tahu. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.